Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Sabtu 27 September 2025, Pekan Biasa yang ke-25, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Vincentius Paulo, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 9 ayat 43b sampai dengan ayat 45. Semua orang heran karena segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hukum rimba mengatakan bahwa siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Fenomena ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akibatnya mereka yang kuat kerap semena-mena terhadap yang lemah. Namun herannya, prinsip itu sama sekali tidak berlaku bagi Yesus. Ia mempunyai kuasa ilahi dan berkuasa mutlak atas seluruh isi bumi, tetapi ia justru menyerahkan dirinya kepada manusia yang lemah. Tentu saja akal sehat kita sulit menerimanya, tetapi inilah fakta. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus turun dari gunung, kemudian ia mengusir setan dan roh jahat dengan satu teguran keras. Melihat peristiwa itu, semua orang menjadi heran. Pada saat itulah ia berkata, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Seperti yang kita dengar bersama tadi, dan Yesus mengatakan ini untuk kedua kalinya. Pernyataan ini sungguh tidak masuk akal bagi para muridnya. Mereka tidak mengerti makna dari pernyataan itu. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya. Kesannya, perkataan itu berlalu begitu saja. Saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak mengerti karena bagi mereka, Yesus adalah Raja yang penuh kuasa karena mampu melakukan banyak mukjizat. Para murid mungkin berpikir bahwa Yesus adalah calon raja penguasa Israel yang akan mengembalikan masa keemasan Israel seperti pada zaman Daud. Jadi, menurut mereka, tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus tahu isi hati muridnya. Ia pun membangunkan mereka dari mimpi tentang kerajaan duniawi. Harapan akan kerajaan duniawi membuat mereka tidak memahami maksud perkataan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pengharapan yang salah itulah yang membutakan pikiran mereka. Pengharapan sejati pengikut Yesus adalah kehidupan kekal di surga. Untuk itu, mari kita terus belajar memahami maksud Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Firman inilah yang akan membentuk pengharapan sehingga kita tidak lagi salah menilai tentang maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang Mesias yang datang dari Allah, yang akan menyelamatkan aku. Namun seringkali aku berhalusinasi bahwa Engkau akan membuat diriku bahagia bersuka cita hanya sebatas hidup di dunia ini. Padahal kenyataannya aku pun harus menderita karena beriman padamu. Maka tobatkanlah aku supaya tetap percaya bahwa Engkau sungguh akan menyelamatkanku walau kini aku hidup tak sesuai harapan duniawiku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.